wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Aulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai statistika dan penyajian data. Pada presentasi ini, saya akan membahas beberapa sesi, mulai dari konsep dasar statistika, ukuran pemusatan data, ukuran lokasi, ukuran penyebaran data, hingga skewness dan kurtosis. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Nah, di materi pertama ini adalah statistika dan penyajian data. Pada sesi pertama ini saya akan membahas mengenai pengertiannya. Nah, statistika adalah ilmu yang mempelajari proses pengumpulan, pengolahan, penyajian analisis hingga penarikan kesimpulan dari suatu data. Sedangkan statistik adalah hasil pengolahan data yang biasanya berbentuk angka atau informasi dari suatu proses statistika. Nah, berikut juga ada jenis-jenis statistika. Nah, terbagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan atau menyajikan data yang sudah ada. Sedangkan statistika inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat perkiraan berdasarkan data sampel. Selanjutnya ini ada populasi dan sampel. Populasi itu adalah seluruh objek atau individu yang menjadi tujuan penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang digunakan untuk mewakili penelitian. Nah, berikut juga ada jenis-jenis datanya. Terbagi menjadi dua, data kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ini adalah data berupa kategori atau informasi bukan angka, contohnya jenis kelamin dan pekerjaan. Kalau kuantitatif adalah data berbentuk angka yang dapat dihitung, contohnya nilai dan umur. Data kuantitatif ini memiliki skala yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, saya juga akan menjelaskan salah satu rumusnya. Rumus Mean yaitu X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Nah, X bar ini maksudnya nilai rata-rata, sigma jumlah keseluruhan, XI nilai data ke I, dan N itu jumlah datanya. Rumus ini digunakan untuk mencari rata-rata suatu data. Selanjutnya di sini ada rumus persentase, yaitu P sama dengan F dibagi N dikali 100%. P itu persentasenya, F itu jumlah bagian atau frekuensinya, dan N seperti tadi yaitu jumlah seluruh data. Nah, di sesi ini juga terdapat beberapa penyajian data, bisa dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, diagram batang, diagram lingkaran, histogram, dan poligon frekuensi agar lebih mudah dipahami. Di sini juga saya akan menjelaskan hubungan antar konsepnya. Itu statistika berhubungan dengan data karena statistika digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang dapat dianalisis dan disimpulkan. Nah, selanjutnya juga ada interpretasinya. Interpretasi dari statistika dan penyajian data yaitu memahami hasil pengolahan data untuk mendapatkan informasi yang berguna. Selanjutnya, setelah membahas konsep dasar statistika, jenis data dan penyajian data, saya akan membahas mengenai ukuran pemusatan data. Nah, berikut mind mappingnya ukuran pemusatan data. Saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Jadi, ukuran pemusatan data adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui nilai yang mewakili suatu kumpulan data. Ukuran pemusatan terdiri dari mean, median, dan modus. Di sini pertama saya akan menjelaskan mean. Nah, mean atau rata-rata adalah nilai yang diperoleh dari jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Selanjutnya ada median. Median itu adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan dari kecil ke besar. Jika jumlah data ganjil median berada di tengah,
maka jumlah data genap median diperoleh dari rata-rata dua nilai tengah. Nah, selanjutnya modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Jenis modus itu ada unimodal 1 modus, bimodal 2 modus, multimodal lebih dari 2 modus. Nah, ada beberapa hubungan antar konsepnya yang akan saya jelaskan. Contohnya, mean, median, dan modus sama-sama digunakan untuk mengetahui nilai yang mewakili data, tetapi cara menentukan nilainya berbeda. Nah, berikut juga akan saya jelaskan interpretasinya. Mean menunjukkan rata-rata data, median menunjukkan nilai tengah, dan modus menunjukkan nilai yang paling sering muncul. Nah, cukup pembahasan dari saya untuk materi ukuran pemusatan. Selanjutnya ke sesi 3. Setelah membahas ukuran pemusatan data yaitu mean, median, dan modus, selanjutnya saya akan membahas mengenai ukuran lokasi. Nah, ukuran lokasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui posisi suatu nilai dalam kumpulan data yang sudah diurutkan. Ini definisinya. Ukuran lokasi terdiri dari kuartil, persentil, dan desil. Nah, di sini kita jelaskan dulu kuartil. Kuartil adalah ukuran yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Terdiri dari Q1 kuartil bawah, Q2 kuartil tengah, Q3 kuartil atas, dan rumusnya Q1 sama dengan N tambah 1 dibagi 4, Q2 sama dengan N tambah 1 dibagi 2, Q3 sama dengan 3 dikali N ditambah 1 dibagi 4. Jadi Q itu kuartilnya dan N itu jumlah datanya. Nah, berikutnya adalah desil. Desil adalah ukuran yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Rumusnya D ke K sama dengan K dikali N ditambah 1 dibagi 10. DK itu desil ke K itu urutan desil, dan N jumlah data. Selanjutnya persentil. Persentil adalah ukuran yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Rumusnya P ke K sama dengan K dikali N ditambah 1 dibagi 100. Nah, PK itu persentil ke K urutan persentilnya, dan N jumlah datanya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan hubungan antar konsepnya. Kuartil, desil, dan persentil memiliki konsep yang sama, yaitu menunjukkan posisi suatu data. Perbedaannya terletak pada jumlah pembagian datanya itu sendiri. Nah, setelah membahas ukuran lokasi yang menunjukkan posisi suatu data, selanjutnya saya akan membahas mengenai ukuran penyebaran data. Nah, kita sudah ke sesi 4, yaitu ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran atau perbedaan suatu data dari nilai pusatnya. Nah, ukuran penyebaran digunakan untuk melihat apakah suatu data memiliki penyebaran yang kecil atau besar. Nah, yang pertama itu ada range atau jangkauan. Adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu data. Nah, rumusnya ini R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. R itu range atau jangkauan, X max itu nilai maksimum atau nilai terbesar. Nah, X min itu nilai minimum atau nilai terkecilnya. Semakin besar nilai range, maka semakin besar penyebaran datanya. Nah, yang selanjutnya ada variance. Variance itu adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-ratanya. Nah, salah satunya varian populasi. Rumusnya itu sigma kuadrat sama dengan sigma buka kurung XI dikurangi mu tutup kurung kuadrat dibagi N. Nah, jadi sigma kuadrat itu varians populasinya, XI itu nilai data ke I, dan mu itu min atau rata-rata. Nah,
N itu jumlah datanya. Nah, selanjutnya ada rumus varian sampel. S kuadrat sama dengan sigma buka kurung XI dikurangi X bar tutup kurung kuadrat dibagi N kurang 1. Jadi S kuadrat itu varian sampel, XI itu nilai data ke I. Nah, X bar itu rata-rata sampelnya dan N jumlah sampelnya. Selanjutnya yaitu standar deviasi. Standar deviasi adalah akar dari varians yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dari nilai rata-rata. Rumusnya sigma sama dengan akar sigma kuadrat. Sigma itu standar deviasi populasinya. Nah, X kuadrat itu untuk sampelnya. Semakin kecil standar deviasi, maka data semakin mendekati rata-rata. Sedangkan semakin besar standar deviasi, maka data semakin menyebar. Nah, selanjutnya ada koefisien variasi. Koefisien variasi digunakan untuk membandingkan tingkat penyebaran data terhadap nilai rata-ratanya. Rumusnya itu CV sama dengan S dibagi X bar dikali 100%. Jadi CV itu koefisien variasinya, S itu S itu standar deviasinya dan X bar itu mean atau rata-ratanya. Nah, interpretasinya itu CV kecil data lebih homogen, CV besar data lebih beragam. Dan hubungan antar konsepnya, range, varian, standar, deviasi, dan koefisien itu memiliki hubungan karena semuanya digunakan untuk mengukur penyebaran data. Range melihat jarak nilai terbesar dan terkecil, sedangkan varians dan standar deviasi melihat penyebaran data berdasarkan rata-rata. Nah, setelah membahas ukuran penyebaran data, selanjutnya saya akan membahas mengenai skewness dan kurtosis yang digunakan untuk melihat bentuk distribusi data. Berikut mind mappingnya. Nah, jadi skewness adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemiringan atau ketidaksimetrisan suatu distribusi data. Skewness menunjukkan apakah data lebih banyak menyebar ke arah kanan atau kiri. Nah, rumusnya ada SK sama dengan 3 dikali buka kurung min dikurangi median tutup kurung dibagi standar deviasi. Nah, SK itu nilai skewnessnya itu sendiri, min nilai rata-ratanya, median nilai tengah, standar deviasi itu ukuran penyebaran datanya. Nah, interpretasinya itu jika nilai skewness sama dengan 0, maka data memiliki distribusi simetris. Jika skewness bernilai positif, maka data miring ke kanan. Jika skewness bernilai negatif, maka data miring ke kiri. Selanjutnya ada kurtosis. Kurtosis sendiri adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat keruncingan atau bentuk puncak dari suatu distribusi data. Rumusnya K sama dengan mu 4 dibagi sigma pangkat 4. K itu kurtosis, mu 4 itu momen keempat terhadap rata-rata, dan sigma 4 standar deviasi pangkat 4. Nah, jenis-jenis kurtosis ini sendiri berdasarkan bentuk distribusinya, kurtosis terbagi menjadi 3. Yang pertama, mesokurtik. Nah, yaitu distribusi data memiliki bentuk normal atau tingkat keruncingan sedang. Nah, selanjutnya leptokurtik. Distribusi data memiliki puncak yang lebih tinggi atau lebih runcing. Selanjutnya ada platikurtik. Distribusi data memiliki puncak yang lebih rendah atau datar. Nah, hubungan antar konsep ini sendiri, skewness dan kurtosis, sama-sama digunakan untuk melihat karakteristik distribusi data. Skewness menunjukkan arah kemiringan data, sedangkan kurtosis menunjukkan bentuk atau tingkat keruncingannya. Distribusi data. Sekian penjelasan dari materi 1 dari sesi 1 sampai 5 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.